Kita melanjutkan ya Permata Hati Bapa dengan tema salah satu tokoh besar di kitab Kejadian, yaitu, saya izin share screen sebentar, yaitu Esau. Ya, Esau. Kalau kemarin Yakubnya sudah disebut-sebut ya oleh Pak Adi. Nah, sekarang kita secara khusus akan melihat Esau. Siapa Esau ya? Esau itu adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu Abraham ya. Jadi dia ini saudara kembar yang lebih tua dari Yakub. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 21 diceritakan bahwa Ribka itu mandul ya. Satu hal yang sulit diterima pada saat itu. Dan Ishak berdoa kepada Allah sehingga Ribka pun mengandung. Tapi ternyata kesulitan Ribka dan pergumulan Ribka tidak berhenti sampai di situ, karena dia mengalami kehamilan yang sulit. Kalau kita baca ya di pasal itu, bahkan dikatakan di sana Ribka itu hampir menyerah dengan kehamilannya. Ya, dia berkata, untuk apa aku hidup gitu ya? Karena begitu sulitnya kehamilannya. Kenapa? Karena ada dua orang anak yang dikandungnya dan keduanya dalam bahasa Alkitab itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Mungkin juga ya kalau memang ada dua anak dalam kandungan, saya nggak tahu kalau anak kembar itu bagaimana di dalam kandungan. Mungkin juga mereka akan saling dorong-dorongan di dalam kandungan. Tapi bertolak-tolakan di sini adalah satu hal yang sepertinya tidak wajar digambarkan. Kenapa? Karena hendak menggambarkan apa yang nanti akan terjadi selanjutnya terhadap hubungan mereka antara Esau dengan saudaranya Yakub, yaitu perselisihan dan perseteruan antara kedua belah pihak. Dan perselisihan ini, perseteruan ini berlangsung bahkan sebelum mereka lahir, dari sejak dalam kandungan. Lalu Tuhan berkata kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, di sana dikatakan bahwa ada dua anak, tapi yang satu akan lebih daripada anak yang satunya lagi. Dan ternyata itu adalah anak yang muda yang akan menjadi lebih daripada anak yang tua. Nah, kalau kita melihat nama Esau itu artinya berbulu ya. Nah, ini mau menggambarkan sifat asli dari, menggambarkan fisik Esau pada saat lahir, yaitu dia memang dipenuhi dengan bulu. Menarik kalau kita melihat Esau ya. Dia itu digambarkan secara sangat bertolak belakang dari Yakub, saudaranya. Kalau Esau itu digambarkan berkulit kemerahan, ya, ini penggambaran juga yang mau menandakan bahwa dirinya itu berapi-api gitu ya, panas, liar, impulsif gitu ya. Lalu juga berkaitan ketika dikatakan merah itu juga berkaitan Esau sebagai nenek moyang dari bangsa Edom. Sementara saudaranya Yakub itu lahir sebagai seorang yang kulitnya mulus ya. Bisa jadi mungkin masa itu glowing ya si Yakub ini ketika lahir ya. Tapi yang menarik ketika lahir dia keluar dengan memegang tumit saudaranya gitu ya. Itu sebabnya dia dinamai Yakub ya. Jadi secara literal itu bukan berarti penipu ya. Banyak dari kita mungkin ada yang punya pemahaman bahwa Yakub itu artinya penipu, tetapi sebenarnya secara literal artinya memegang tumit gitu ya, Yakub. Lalu memang kemudian diartikan sebagai seorang penipu begitu ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang menipu orang lain, dalam hal ini ayahnya dan saudaranya, demi keuntungan dirinya sendiri. Kehidupan Esau ya. Nah, Esau itu tumbuh sebagai seorang yang pandai berburu. Ya, sebagai seorang pemburu dia tentu suka makan daging ya. Nggak ada kayaknya kalau pemburu itu nggak suka makan daging. Karena dia suka makan daging, maka dia juga menjadi kesayangan Ishak. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Ishak juga suka makan daging. Dia suka tinggal di padang sambil berburu. Gitu ya. Sementara, kalau kita melihat saudaranya, Yakub itu adalah anak
rumahan, ya. Dia itu suka tinggal di rumah, dia juga sikapnya tenang gitu ya. Dan mungkin karena itu dia cukup dekat dengan ibunya, Ribka gitu. Ya iyalah, dia di rumah terus, ibu-ibu juga pada masa itu adanya di dalam rumah. Sementara yang laki-laki keluar rumah untuk ngangon domba, untuk menjadi petani atau apapun, sementara yang perempuan itu ada di dalam rumah. Itu sebabnya Yakub dan Ribka ini menjadi sangat dekat, bahkan Yakub itu menjadi anak kesayangan dari Ribka. Nah, kisah dalam kandungan, peristiwa kelahiran, lalu juga penceritaan Esau dan Yakub yang kontras ini memang mau menunjukkan betapa mereka itu sebagai saudara, mereka begitu berbeda. Bahkan perseteruan itu akan terus berlanjut ya, perbedaan dan perseteruan akan terus berlanjut hingga ke anak cucu mereka. Sebagai anak laki-laki sulung pada masa itu, tentu saja Esau itu mendapat perhatian dari ayahnya. Kenapa? Karena dia secara tradisi akan menjadi pewaris dari sang ayah. Sebaliknya, dijelaskan dalam Alkitab bahwa mamanya Ribka itu lebih menyukai Yakub. Nah, kenapa Ribka itu lebih menyukai Yakub? Kenapa Ribka lebih memilih Yakub? Pertama, tentu saja karena waktu Ribka mengandung, Allah berfirman kepada Ribka bahwa anak yang muda akan menjadi tuan atas anak yang tua. Dan firman Tuhan ini dipegang oleh Ribka, ya. Sehingga dia begitu yakin bahwa Allah akan memberkati si adik Yakub lebih daripada kakaknya Ishak. Tapi juga yang kedua ya, mungkin saja karena pernikahan Esau. Itu sebabnya Ribka lebih memilih Yakub. Nah, apa yang terjadi dengan pernikahan Esau? Kalau kita baca ya Bapak Ibu dan Saudara, dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai 35, di sana Esau mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Dan secara jelas diterangkan di sana kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kedua orang tua Esau ternyata tidak suka terhadap kedua istri Esau. Kenapa? Karena mereka berdua itu adalah orang Het, orang Kanaan, ya. Bukan orang dari garis keturunan sendiri atau dari bangsa sendiri gitu ya. Mungkin kalau sekarang nggak ada lagi ya. Zaman sekarang rasanya pernikahan antar suku, antar ras itu hal yang lumrah terjadi ya. Udah banyak sekali, bahkan di jemaat kita itu ada banyak Batman mungkin. Batman itu Batak Manado ya, atau Pejambon, peranakan Jawa Ambon, ya. Atau anaknya Pendeta Yael, Ben itu orang Perancis dia, peranakan Cina Sangir ya. Nah, kawin campur itu sudah biasa sekarang, tetapi pada masa itu ada larangan yang keras sekali untuk kawin campur antar bangsa. Nah, mungkin saja dorongan kuat Ribka untuk merancangkan penipuan kepada Ishak ya didasari juga karena ketidaksukaannya dia terhadap istri-istri Esau. Bisa jadi Ribka itu nggak mau istri-istri Esau ini mendapat berkat dari Ishak ya. Karena pernikahan pada akhirnya berkat dari orang tua tidak didapatkan oleh Esau. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Para menantu itu harus hormat dan mengasihi mertua ya, supaya tetap mendapat berkat warisan. Oh bukan, tapi mendapat restu dan doa orang tua di sepanjang kehidupan. Bisa jadi karena ketidaksukaan Ribka, maka ia juga ikut merancangkan penipuan terhadap Ishak. Lalu kalau kita melihat kisah Esau, tentu juga hal yang paling terkenal adalah tragedi kacang merah ya. Satu hari Esau itu pulang dari berburu, dia begitu lelah, dia lapar sekali ya, sehingga di Alkitab dikatakan dia pikir dia akan mati gitu. Ya bisa jadi mungkin Esau ini orang yang suka ngeluh ya, bahkan juga suka melebih-lebihkan keadaan. Toh dia kan sudah berburu setiap hari gitu, masa kali ini dia bilang dia akan mati gitu. Nah, di tengah rasa laparnya juga aroma menggoda dari rebusan kacang merah, lentil ya, lebih tepatnya lentil merah yang dimasak saudaranya, bukan sup kacang merah Brenebon ya. Ya, bukan Brenebon. Kalau itu mungkin
yang masak Yakob Korompis ya. Yakob Korompis itu yang masak Brenebon. Tapi kalau Yakob yang ini enggak. Dia soalnya seringkali ini disamakan gitu, apalagi di kalangan orang-orang GPIB ini. Wah, ini gara-gara Brenebon ini. Makanya Yakub menipu Esau. Bukan sup kacang merah Brenebon ya, tapi sup lentil merah. Nah, Esau karena dia lapar dan dia begitu ingin rebusan lentil merah ini, dia yakin sekali untuk melepas hak kesulungannya ketika Yakub memintanya. Akhirnya Esau mendapat julukan Edom ya. Edom itu artinya merah. Kenapa? Karena peristiwa ini. Karena peristiwa kacang merah ini. Ketika Esau itu menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Anak laki-laki sulung ya, harusnya dengan hak kesulungannya itu akan menerima bagian yang lebih banyak dalam warisan keluarga. Jadi ketika Esau itu menyerahkan hak kesulungannya, ini adalah sebuah masalah besar. Untuk mengisi perutnya, Esau meremehkan hak kesulungan yang dia miliki. Lalu, kisah Esau berlanjut ketika dia harus kehilangan berkat ayahnya. Ketika dia sudah lanjut usia, Ishak sudah lanjut usia ya, ayahnya. Ishak ingin memberikan berkatnya ini kepada putra sulungnya Esau. Ya, ini yang minggu lalu ditanyakan oleh Pak Karel ya, apakah berkat ini langsung cespleng atau enggak, dan sudah dijawab oleh Pak Adi. Nah, jadi mula-mula Ishak itu menyuruh Esau untuk pergi berburu. Sana kamu pergi berburu dan membuat masakan yang lezat baginya gitu ya. Akhirnya hal ini Esau lakukan dengan harapan dia akan menerima berkat sebagai anak sulung. Walaupun sebenarnya dia tidak lagi berhak mendapatkan berkat itu. Kenapa? Udah ditukar ya. Sudah ditukar dan hak itu sudah menjadi miliknya Yakub ya. Esau secara sadar menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah kepada Yakub. Dia sudah menjual hak kelahirannya. Jadi sudah ada kontrak nih ya, sudah ada perjanjian. Nah, si Esau ini dia mau mengingkari perjanjiannya dengan Yakub ya. Sudah janji nih, sudah sepakat bahwa itu akan diberikan kepada Yakub, tetapi ketika Ishak berkata seperti ini bahwa ia akan memberkati, maka pergilah dan carikanlah daging buruan dan buatlah makanan. Si Esau ini tergiur juga untuk membatalkan sumpahnya yang dibuatnya pada waktu dia menjual hak kelahirannya itu. Lalu apa yang terjadi? Ribka mengingat ya apa yang sudah Allah katakan kepadanya pada saat dia mengandung Esau dan Yakub sebelum anak-anaknya lahir. Lalu kemudian dia turun tangan dan memberitahu Yakub supaya segera datang kepada ayahnya. Dan ayo ngakulah sebagai Esau. Dan dengan demikian dia memperoleh berkat yang adalah haknya. Sebegitu niatnya Ribka sampai dikatakan dia berani menanggung resiko kutuk jikalau Ishak sampai mengetahui kebohongan Yakub. Sebegitu niatnya Ribka, bahkan Ribka itu yang masakin ya. Jadi makanan yang dibawa Yakub itu dimasak sendiri oleh Ribka. Ketika menghadap ayahnya yang buta, Yakub lalu mengenakan pakaian Esau dan dia menaruh kulit-kulit anak-anak kambing pada tangan dan bagian lehernya yang mulus, nggak ada bulunya ya. Dengan demikian ayahnya itu jadi bingung ya. Ini Esau atau Yakub? Walaupun akhirnya dia mengira itu adalah Esau dan akhirnya memberikan berkat kepada Yakub. Nah, setelah memberikan berkat kepada Yakub, baru saja Ishak selesai, datang Yakub dari perburuan, lalu membuat masakan yang lezat untuk ayahnya. Dan pada waktu dia menghadap ayahnya untuk menerima berkat itu, akhirnya dia mengetahui bahwa ayahnya itu sudah memberkati Yakub. Dan apa yang terjadi? Esau pun menangis dengan sangat keras, dengan penuh kegetiran ya, dengan penuh penyesalan, putus asa mungkin. Dia menangis dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian dia memohon lagi kepada ayahnya. Tapi motifnya ini hanya untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Dia memohon supaya dia tetap mendapatkan berkat dari ayahnya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca ya Bapak Ibu, bahkan tangisan dari Esau itu tidak membuat Ishak berubah pikiran dan menarik kembali berkat yang sudah dia ucapkan atas Yakub. Kemungkinan besar ya Ishak mengakui tuntunan Allah dalam hal ini gitu ya.
Jadi Allah sendiri yang berkata bahwa tidak bisa. Allah sendiri yang menggerakkan hati Ishak untuk tidak membatalkan berkatnya, untuk tidak memberikan berkat lagi kepada Ishak. Berkat yang sudah diberikan kepada Yakub yaitu berkatnya. Kemudian Ishak berkata kepada Esau, ya, lihat tempat tinggalmu akan jauh dari tanah yang subur di bumi dan jauh dari embun di langit di atas. Engkau akan hidup dengan pedangmu dan engkau akan melayani adikmu. Ya, engkau akan melayani adikmu. Bahwa ayahnya berkata dia akan menjadi pelayan bagi adiknya. Kepahitan akhirnya memenuhi Esau dan dia bersumpah untuk membunuh Yakub setelah ayahnya meninggal, ya. Jadi setelah ayahnya meninggal nanti Esau berencana akan membunuh Yakub. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, Esau sebenarnya tahu bahwa Yakub itu berhak mendapatkan berkat karena dia sudah mendapatkannya secara sah, ya. Jadi di bangsa-bangsa kuno Timur Tengah sana ada kebiasaan memang untuk menukarkan hak kelahiran ini dengan barang, gitu ya. Misalnya domba, ya, domba-domba ditukar untuk mendapatkan bagian dari warisan. Jadi kalau anak kedua atau anak ketiga mau mendapatkan warisan dari anak pertama, mereka bisa tuh menukarnya, ya. Misalnya dengan domba kah, atau dengan lembu, atau dengan apapun begitu, ya. Jadi ada bukti dari kesepakatan mereka itu. Tetapi Esau tidak peduli terhadap hal itu, tidak peduli kesepakatannya dengan Yakub. Dia tetap memendam kebencian terhadap Yakub saudaranya, bahkan dia menunggu kesempatan untuk membunuh Yakub. Dan Ribka mendengar tentang rencana itu dan Ribka turun tangan, ya. Akhirnya apa? Kalau kita baca, Ribka menyuruh Yakub untuk pindah tempat, ya. Untuk pindah tempat. Ayo, kamu jangan di sini, gitu ya. Kamu pergi saja. Nah, ketika Ribka minta persetujuan Ishak untuk hal ini, dengan bijaksana dia nggak ngomong sama Ishak tentang niat jahat Esau mau membunuh Yakub. Sebaliknya, kalau kita baca ini sangat menarik. Ribka ini seperti bermain drama di sini, ya. Jadi dia memang nggak bilang langsung kepada suaminya bahwa ini anak kita yang sulung ini mau membunuh adiknya, enggak. Tapi dia berkata kepada Ishak bahwa dia itu nggak suka kalau Yakub menikah dengan wanita-wanita Het, gitu ya, seperti kakaknya. Akhirnya si Yakub ini disuruh pergi untuk mencari perempuan-perempuan lain selain orang Het. Wah, ini cara yang sangat menarik, ya. Lalu Ishak memanggil Yakub, lalu kemudian memberkatinya dan menyuruh Yakub itu pergi ke Padan Aram untuk menemui sanak keluarga Ribka, yaitu Laban. Dan akhirnya Yakub pergi dan menetap di sana. Kita tahu bersama kisahnya, ya. Bahkan dia mendapatkan istri dari Laban. Ya, perjumpaan dan perdamaian dengan Yakub. Nah, ini kisah selanjutnya dari Esau. Memang Esau itu dalam pasal-pasal selanjutnya setelah pasal 27, ya, itu tidak dikisahkan, kisahnya langsung ke Yakub. Lalu kemudian Esau muncul lagi namanya di pasal 32 dan muncul lagi figurnya di pasal 33, gitu. Perdamaian dengan Esau. Pasal 32, ya, kalau kita baca Bapak Ibu, itu diperlihatkan bagaimana Yakub itu berusaha mengatasi ketakutannya. Jadi Yakub ini ternyata dalam pelariannya dia tetap memendam ketakutan terhadap kakaknya. Dia tetap getir, gitu ya, ketika harus bertemu dengan Esau. Bahkan dia mengatur siasat nih. Ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia harus pulang ke kampungnya, ke rumahnya, gitu ya, dan harus bertemu dengan Esau. Dia mengatur siasat untuk membagi rombongan menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Dia berdoa juga minta tolong kepada Tuhan. Dia juga mengatur persembahan untuk Esau kakaknya, yang ini merupakan cara, ya, supaya hati Esau itu bisa lunak dan memaafkan dia. Nah, di dalam pasal 33, ya, kalau kita baca bersama, sesudah perjumpaan dengan Allah di pasal 32 akhir itu, Yakub bergumul dengan Allah di tepian sungai Yabok. Yakub tetap mengatur siasat, ya.
Sebagian dari anak-anaknya itu diserahkan kepada Lea, istri pertamanya. Sebagian lagi kepada Rahel. Sebagian lagi kepada dua budak perempuan dari Yakub gitu ya. Nah, ternyata kedua budak perempuannya itu adanya di urutan depan. Habis itu Lea dan anak-anak Yakub, lalu kemudian Rahel dan anak-anak dari Rahel. Dan menariknya, Yakub ternyata berjalan di depan mereka. Yakub berjalan di depan mereka. Dia berjalan di paling depan sendirian. Dia berjalan di depan mereka semuanya, tentu sambil sambil bersujud di sana dikatakan. Dan juga ketika dia selesai bergumul dengan pria di tepi sungai Yabok itu, dia terpincang-pincang. Sehingga dia jalan terpincang-pincang, lalu dia bersujud 7 kali sampai ke tanah, sampai dia ke dekat kakaknya itu. Ya, bersujud sampai ke tanah, mau menandakan bahwa Yakub ini betul-betul menyesal. Yakub ini mohon pengampunan dari kakaknya. Ya, menarik nih kalau kita lihat bersujud sampai ke tanah itu, ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak sedang bersujud kepada orang biasa begitu ya. Tetapi dia, kalau kita baca nanti, dia melihat wajah Allah pada Esau gitu ya. Yakub melihat wajah Allah pada wajah Esau. Sehingga ketika dia bersujud ke tanah, sebenarnya dia ini mau menunjukkan, gestur ini mau menunjukkan bahwa dia itu sedang melihat Allah. Ya, kalau kita melihat perjumpaan para patriark sebelumnya ya, Abraham, lalu juga Lot. Abraham dengan 3 orang asing ya, Allah dengan kedua malaikatnya, itu kan Abraham sujud ke tanah gitu ya. Lot juga ketika bertemu dengan 2 malaikatnya, Lot itu sujud ke tanah gitu ya. Nah, jadi gestur dari Yakub yang sujud ke tanah ketika dia bertemu dengan Esau itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa dalam diri Esau dia melihat Allah, dan itu memang dikonfirmasi oleh perkataan Yakub sendiri, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Nah, kenapa Esau kemudian digambarkan memiliki wajah Allah gitu ya? Kenapa Esau digambarkan ketika Yakub melihat Esau, dia melihat wajah Allah? Karena Esau yang dijumpai di pasal 33 ini adalah Esau yang berbeda dibandingkan Esau di pasal-pasal sebelumnya ya. Esau di pasal 33 ini adalah Esau yang bukan seorang yang pendendam lagi, melainkan orang yang baik. Bukan orang yang mau membunuh Yakub lagi, tetapi seorang pemaaf. Bukan orang yang tidak mau tahu lagi tentang adiknya, tetapi orang yang rindu sekali, kangen sekali sama adiknya yang dulu telah mencurangi dan menipunya. Ya. Seringkali kalau kita baca ya kisah Yakub dan Esau, seringkali kan kita bacanya agak kurang seimbang gitu ya. Saya dulu juga kayaknya melihat Esau ini sebagai orang yang tidak baik gitu ya. Sementara Yakub itu adalah orang yang baik. Padahal dalam proses rekonsiliasi di pasal 33 ini, Esau ini juga punya peran penting gitu ya. Esau bisa saja pada saat itu dia menuntut Yakub, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Esau bisa saja membunuh Yakub pada saat itu ya, tapi hal itu tidak dilakukan. Bayangkan Esau itu datang dengan 400 orang ya. Itu udah bukan kompi lagi, itu batalion itu ya. Sebanyak itu ya, dan dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Yakub, tetapi Esau tidak melakukannya. Yang muncul kemudian adalah maaf dan perdamaian antara keduanya. Yang menarik ini ya, memang ketika Yakub berkata melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Emangnya Yakub tahu Allah itu seperti apa mukanya? Menurut Bapak Ibu tahu nggak? Pak Ben? Yakub tahu nggak ya? Kalau kita lihat pasal 32, kita bisa bilang, iya pasti tahulah. Kenapa? Karena dia bergulat dengannya di Sungai Yabok, ya. Dan setelah selesai bergulat dengannya dan dia bilang dia menang, ya. Dia bilang begini, aku telah melihat Allah berhadapan muka, ya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Sehingga figur yang
dia lihat di tepian Sungai Yabok itu, lalu dibandingkan dengan Esau yang dia lihat di pasal 33, itu ternyata menggambarkan Allah, ya. Itu menggambarkan Allah, sehingga benar ketika ketika Yakub berkata bahwa dia melihat wajah Allah dalam diri Esau, karena dia sebelumnya sudah melihat seperti apa wajah Allah itu. Baik Esau maupun Yakub menyambut kasih Tuhan terhadap dirinya, ya. Yakub meraih Esau dan mengharapkan kasih Esau, dan ia mendapatkannya. Dan Esau pun melakukan hal yang sama. Dia menyambut baik niat Yakub untuk balik ke kampung halaman dan berdamai dengannya. Sehingga di wajah Esau, Yakub itu nggak lagi melihat wajah yang marah, wajah yang benci, tapi serasa dia melihat wajah Allah, ya, wajah yang penuh dengan kasih, wajah yang penuh dengan pengampunan, wajah yang sumringah terhadap rekonsiliasi, gitu ya. Lalu kisah berlanjut, mereka berdua berpisah karena mereka nggak bisa tinggal di satu tempat yang sama, karena Tuhan sudah memberkati mereka berdua begitu banyak dengan anak-anak, harta benda, ternak. Jadi Esau kemudian pindah ke daerah pegunungan Seir, ya, sementara Yakub menetap di daerah wilayah Kanaan. Ya, kalau kita baca kelanjutannya, Bapak Ibu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua ini sudah berdamai, ya, antara Esau dan Yakub, tapi keturunan Esau orang Edom dan keturunan Yakub itu terus berselisih, gitu ya. Edom dalam beberapa kisah itu dikisahkan menentang, berperang melawan Israel. Sebagian besar masalahnya karena orang Edom itu digambarkan sebagai para penyembah berhala, ya. Sementara Israel itu adalah umat Allah, ya, umat Allah yang satu itu. Sehingga mereka tidak bisa bertemu. Bahkan dalam Yeremia 49 ayat 8 itu dikatakan, malapetaka akan kudatangkan atas Esau, gitu ya. Juga di Obaja dikatakan bahwa kaum keturunan Esau akan dihancurkan, gitu ya. Jadi memang perselisihan dan perseteruan ini terus terjadi antara keturunan Yakub dengan keturunan Esau, walaupun bapak-bapak mereka ini sudah berdamai, gitu ya. Nah, ketika membaca kisah Esau, termasuk juga kisah Yakub, karena memang membaca Esau itu nggak bisa dipisahkan juga dengan Yakub, gitu ya, karena kisahnya saling jahit menjahit satu dengan yang lain, gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik. Apa Allah berkenan atas tindakan penipuan Yakub? Ya, Allah itu sebenarnya berkenan nggak sih atas tindakan penipuan Yakub terhadap Ishak? Gimana nih Bapak Ibu? Saya sih kasih pertanyaan aja, nanti Pak Honggo yang jawab. Ya mungkin kita bertanya-tanya ya, ini Allah sebenarnya berkenan gak sih atas tindakan penipuan Yakub? Kok ini nipu tapi kok sepertinya Allah oke-oke aja, gitu ya. Ya, kita percaya bahwa Allah itu Maha tahu, ya. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Setelah saya membaca, kita percaya bahwa Allah itu Maha tahu dan Dia sudah mengetahui bahwa akan ada sebagian orang yang menolaknya, gitu ya, menolak kasih karunia-Nya. Dan ada sebagian orang lain yang akan menerimanya. Maka mari kita melihat kisah ini, ya, kisah penipuan ini, bahwa Allah sejak awalnya sudah tahu nih bahwa pada akhirnya Esau itu akan menjadi hamba Yakub, bahwa Esau yang sulung itu akan memandang sepele hak kesulungannya, bahwa Esau itu akan menjual hak kesulungannya kepada Yakub, sehingga Yakub kemudian menerima bagian warisan yang lebih dibandingkan dengan yang seharusnya Esau dapatkan, ya. Jadi memang Allah sudah tahu. Kita bisa lihat ya dalam pasal-pasal 26, 27 gitu ya. Alkitab mencatat bahwa hak kesulungan hasil tukar guling yang didapat Yakub dan juga berkat dari sang ayah, ya, yang didapatkan dari hasil menipu itu ternyata nggak pernah ditarik kembali atau disesali oleh Ishak, ya. Bahkan Ishak di sana mengatakan bahwa dia akan tetap jadi orang yang diberkati. Nah, apakah Allah berkenan? Kita nggak tahu. Jawabannya kita nggak tahu. Tapi
berkat dari Ishak yang adalah berkat dari Allah itu toh tidak pernah lepas dari Yakub. Ya. Kita tidak tahu apakah Allah berkenan atau tidak, tapi Alkitab mencatat bahwa berkat dari Allah itu tidak pernah lepas dari Yakub. Bahkan dia tetap menjadi leluhur bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Ya. Walaupun begitu ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah Yakub pasca drama penipuan ini ya, kok hidupnya seolah-olah memperlihatkan hal yang berbanding terbalik dari berkat yang diucapkan baginya oleh Ishak. Setelah penipuan itu apa yang terjadi kalau kita baca ya? Yakub itu harus lari loh, harus lari dari tanah yang diwariskan baginya. Padahal dia diberkati. Yakub itu harus menjadi hamba orang lain. Yakub itu harus bekerja mati-matian sampai dia punya banyak harta, punya banyak ternak untuk menghidupi kaum keluarganya. Bahkan dia harus ditipu, dicurangi oleh Laban ya, mertuanya sendiri. Bahkan kalau kita baca, itu gaji Yakub seringkali diambil atau dipotong, tidak diberikan sesuai dengan haknya. Dan yang paling membebani Yakub adalah dalam pelariannya dia harus hidup dalam rasa bersalah yang berujung pada ketakutan terhadap saudaranya Esau. Jadi keadaan yang jauh berbeda dari isi berkat yang diucapkan oleh Ishak kepadanya. Ya. Sehingga yang kelihatan itu ini Yakub diberkati oleh Ishak, tapi kok sepertinya dia tidak menerima berkat itu. Sampai kemudian dia bertemu dengan Allah. Sampai dia bertemu dengan Allah. Ya. Di dalam pasal 32. Tapi saya ajak kita untuk melihat Hosea pasal 12 ayat 3-7 ya. Ada hal yang tidak dijelaskan dalam kisah Yakub di pasal 32 ya, ketika dia berjumpa dan bergulat dengan Allah. Tapi di bagian ini itu dijelaskan ya. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Dia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan dia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Menarik ya. Jadi Yakub berjumpa dengan Allah, di sana dia bergumul, dia menangis, dia mengakui segala kesalahan, segala kesombongannya, serta dia mohon belas kasihan Allah. Selanjutnya yang terjadi adalah hidupnya diubah. Ya, di pasal 32 ini, kalau kita lihat pasal 33 itu Yakub menjadi pribadi yang sangat berbeda dari Yakub yang ada di penjelasan awal pasal 32. Dia diberkati, dia tidak lagi hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah terhadap kakaknya Esau. Jadi intinya jelas bahwa Allah memilih Yakub ya. Dari awal Allah memilih Yakub dan pemilihannya itu tetap walaupun Yakub itu enggak benar ya. Tapi ya, atas apa yang Yakub lakukan, penipuan itu, Yakub harus menerima konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Dia harus mengalami sendiri kesusahan dan kesulitan akibat perbuatannya. Ya, ada hukum tabur tuai ya yang sangat kental dalam perjanjian lama. Dan Yakub harus menuai apa yang dia tabur sampai akhirnya dia mengalami pemulihan itu dan menerima berkat serta belas kasihan Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Esau? Ya. Yang pertama, Esau itu lebih fokus pada hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani dan ilahi. Dia lebih suka keinginan fisiknya itu dipuaskan daripada dia menerima berkat Tuhan. Ya. Dia nggak sabar, dia memandang rendah hak sulungan yang dia miliki gitu ya. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dia miliki. Penulis surat Ibrani menggunakan Esau sebagai contoh tidak baik ya dari ketidaksalehan manusia. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan ya. Bahkan di sini dikatakan juga bagaimana tindakan kita itu punya konsekuensi ya. Kalau kita baca ayat ini, tindakan kita itu punya konsekuensi dan terkadang konsekuensi itu berlaku selamanya. Bahkan ketika kita sudah menyadari kesalahan yang kita lakukan, tetap ada konsekuensi yang harus kita bayarkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara,
Allah memilih orang yang Ia kehendaki, siapapun dia, bahkan jika orang itu tidak sempurna. Secara fakta, Esau adalah yang tertua, dia adalah kakak, tapi Yakub yang menerima hak kesulungan. Ya. Artinya bahwa Allah itu dapat memilih baginya orang-orang sedari awal, bahkan sebelum orang-orang yang dipilihnya ini lahir ke dunia. Sebelum Esau dan Yakub lahir ke dunia, sebelum salah satu dari mereka itu melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, Allah sudah memilih kepada siapa dia berkenan, kepada siapa yang akan menjadi penerus rencana Allah. Ya. Roma 9 ayat 11 berkata begini, bukan karena perbuatan tetapi oleh Dia yang memanggil. Allah yang memanggil Yakub, dan apa yang Dia rancangkan ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Jadi tidak bergantung pada keinginan atau usaha manusia, perbuatan baik manusia, tetapi pada pemilihan dan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, walaupun Esau kehilangan semuanya, hidupnya tetap dipelihara oleh Allah. Dan dengan pemeliharaan itu dia hidup dalam kedamaian bersama dengan keluarganya. Kenapa saya bisa katakan Esau ini hidup dalam damai? Kenapa? Karena setelah disakiti 20 tahun lamanya, ketika dia berjumpa dengan adiknya, dia melepaskan pengampunan kepada adiknya. Tidak mungkin pengampunan ini diberikan oleh orang yang tidak damai di dalam hidupnya. Kalau orang itu hidupnya masih dipenuhi dendam yang membara gitu, tidak akan mungkin dia akan mengampuni orang yang pernah bersalah kepadanya. Dia bisa memaafkan Yakub, dan dia sangat rindu untuk berjumpa dengan adiknya. Oke, hari ini kita akan berjumpa dengan tokoh yang kemarin minggu lalu sudah disebut-sebut, yaitu Yakub. Dan saya memberi subjudul Sang Penggulat, ya, karena memang kisah dia bergulat dengan Allah gitu menjadi kisah yang cukup signifikan, karena disitulah perubahan identitas terjadi, dan dari sanalah cikal bakal umat Allah atau suku-suku bangsa Israel itu muncul. Nah, kita akan membahas sedikit lebih luas, lebih dalam mungkin. Nanti silahkan teman-teman menambahkan apa yang bisa saya gumuli dari Yakub ini. Kita sudah tahu ini garis keturunannya, kita lewati saja. Nah, ini anak-anaknya. Jadi Yakub itu punya 4 istri. Ada Lea, Zilpa, Bilha, dan Rahel. Kita tahu Zilpa dan Bilha ini budak begitu. Lalu anak pertamanya adalah Ruben, anak kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Dan, itu anaknya Bilha. Lalu keenam Naftali, Zilpa, Asher, lalu kemudian Isakar, Zebulon, yang ke-10 Yusuf, Benyamin, Dina dulu, ini anak perempuan sehingga dia tidak masuk pada, karena dunia patriarkat dia tidak masuk dalam 12 suku Israel, lalu Yusuf dan Benyamin, ini garis keturunannya. Dan nama-nama suku Israel itu disebut berdasarkan nama anak-anak dari Yakub. Saya memberi makna atau memberi subjudul pada Yakub ini. Yang pertama terkait dengan relasinya dengan Esau. Saya menyebutnya dengan kembar tak sejajar. Mengapa demikian? Karena semenjak dari dalam kandungan di Kejadian 25 ayat 22, dua orang ini, Yakub dan Esau ini sudah berkelahi gitu ya. Sudah bertolak-tolakan gini. Ini agak tidak lazim ya, biasanya kalau kembar itu pada umumnya pasti ada kesamaannya. Ini dari kandungan sudah bertolak-tolakan ya. Itulah realitas yang dituturkan kepada kita. Lalu dalam kandungan yang ternyata tidak mudah, yang kemarin juga kita sudah bahas, ibunya begitu luar biasa ketika mengandung 2 anak ini, ada nubuat yang muda itu yang akan menang.
Ayat 23 mengatakan, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi memang semenjak dari dalam kandungan, Tuhan sudah memilih, sudah menjatuhkan pilihan kepada Yakub, yang muda itu yang menang, dan ini bukan hal yang tidak lazim ya. Ini seringkali terjadi dalam kisah yang dituturkan dalam perjanjian lama, yang muda, yang kelihatannya tidak terlalu pantas, yang kecil seperti Israel, yang muda seperti Daud dan lain sebagainya, itu justru yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa Allah itu ketika memilih, dia tidak memandang pada kemampuan, kehebatan atau prestasi manusia, tetapi karena dia punya otoritas untuk memilih ya. Jadi Allah berotoritas, dan rasanya agak sulit kita menjawab kenapa Tuhan memilih yang rapuh, yang muda, yang kecil gitu ya. Kita tidak bisa menjawab karena memang itu otoritas Allah. Lalu kedua anak ini, Esau dan Yakub, bertumbuh, dan memang karena dari kandungan bertolak-tolakan, ketika mereka besar juga mereka berbeda sekali hobinya, berbeda sekali kemampuannya, kompetensinya berbeda, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Esau itu anak padang gurun ya, dia sukanya pergi ke padang gurun, lalu berburu dan lain sebagainya, dan pada umumnya itu hobi laki-laki gitu ya, pada umumnya, walaupun ini diskriminasi ya, tidak selalu laki-laki seperti itu, ini generalisasi, dan itu sebabnya dia disayang oleh Yakub ayahnya, sedangkan disayang oleh ayahnya, lalu kemudian Yakub itu anak rumahan, sehingga dia dekat sekali dengan ibunya ya. Itu bisa kita lihat di ayat 27. Esau seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang gurun, tetapi Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah gitu ya. Jadi dia memang perilakunya berbeda sekali. Lalu, nah ini cerita yang seru di pasal 25 ayat 31, sebenarnya ayatnya pendek aja ya. Tetapi karena guru sekolah minggu kita pandai-pandai, itu cerita yang pendek itu bisa panjang gitu ya. Saya yakin dulu Pak Ben kalau cerita ini panjang dan lebar gitu ya. Dia pulang berburu, lalu rasa lapar muncul dan lain sebagainya, dilihat ada yang masak, lalu ditanya ini apa, kira-kira begitulah. Lalu kemudian dia menukar hak kesulungannya. 25 ayat 31 dengan jelas mengatakan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi sebenarnya yang punya usulan, punya usulan pertama kali adalah Yakub. Kata Yakub, jualah dulu hak kesulunganmu. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan Yakub sudah lama atau memang dalam hatinya dia mengincar ya hak kesulungan itu. Kira-kira begitulah, sehingga dia punya inisiatif mengatakan, berikan aku sedikit dari yang merah-merah itu, kata Esau kan. Lalu Yakub mengatakan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, dan itulah yang terjadi. Lalu Alkitab kemudian memberi sebuah catatan, yang ada narasi dari penulis Alkitab yang mengatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi ketika Yakub memandang hak kesulungan itu penting, sehingga dia meminta dengan cara yang seperti itu, Esau memberikan dengan mudah. Kenapa? Karena Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa sih pentingnya? Kira-kira begitu ya. Dan itulah yang membuat hak kesulungan itu menjadi kemudian hak dari Yakub. Lalu kita pindah pada topik yang lain, yaitu soal relasi orang tua. Jadi kita tahu bahwa Yakub dan Esau itu berada atau dididik di tengah keluarga yang sebenarnya nggak terlalu solid gitu ya. Ishak dan Ribka ini bukan orang tua yang sevisi ketika mendidik anak gitu. Jadi ada rivalitas sebenarnya antara Ishak dan Ribka tanpa mungkin mereka sadari. Kita bisa melihatnya di pasal 27 ayat 1-5 begitu ya.
ketika si Ishak minta supaya Esau berburu mencari binatang buruan untuk dimasak kepadanya, lalu ayat 5 mengatakan Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Jadi memang ada rivalitas gitu. Kan dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Ribka nguping ketika Ishak ngomong apa kepada anak kesayangannya, dan mungkin juga sebaliknya ketika Ribka ngomong sama Yakub, Ishak juga nguping. Jadi ada sesuatu yang apa? Jadi penghalang relasi, dan saya menyebutnya bisa saja ini sebuah rivalitas antara suami dan istri. Nah, kemudian terjadilah peristiwa yang sering disebut sebagai penipuan. Dan ada yang bertanya, kenapa Tuhan memberi berkat dari penipuan itu? Jadi saya selalu mengatakan ya, tanpa dan dengan penipuan, otoritas Allah itu bekerja. Gitu ya. Jadi bukan karena Allah ini dalam tanda kutip nggak melihat ya, kurang kuasa sehingga ketika berkat itu disampaikan Allah tertipu juga, enggak, karena kita bicara di sini soal otoritas Allah. Allah punya otoritas dari anak itu masih di kandungan, dia sudah memilih Yakub sebagai jalan atau sebagai orang yang dipilih menerima perjanjian keselamatan itu. Lalu di situ kita melihat bahwa ada berkat juga sebenarnya untuk Esau. Walaupun kemudian Esau dan Yakub diberkati, pertanyaannya ini berkat dan kutuk kelihatannya akan sulit gitu ya. Misalnya di ayat 39 ayat 40. Ini di pasal 29 pasal 27 ayat 29 itu berkat untuk Yakub, memang itu berkat gitu ya. Tetapi kemudian kepada Esau yang disebut berkat itu sebenarnya kalau dari sudut pandang tertentu agak aneh juga. Kalimatnya begini. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, tetapi engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi antara pernyataan berkat itu di situ juga ada pernyataan yang kalau kita mau dalemi, di dalamnya boleh disebutlah semacam kayak kutuk gitu, sehingga harus ada kuk yang harus dipikul oleh Esau. Tapi inilah yang dituturkan oleh Alkitab kita. Kenapa narasi mengatakan bahwa Esau tidak menghargai hak sulungan? Padahal hak sulungan adalah hak yang prerogatif yang diberikan oleh Allah pada semua anak sulung. Nah, ketika dia tidak menghargai hak kesulungannya, berarti dia tidak menghargai Allah itu sendiri. Nah, lalu karena penipuan itu tentu saja Esau marah ya, tetapi kemudian Ishak tidak kelihatan reaksinya, tapi pasti ada kekecewaan juga mestinya ya, logikanya karena Ishak itu sangat mengasihi Esau. Tetapi kemudian kemarahan itu sampai diancam untuk dibunuh. Yakub dilindungi oleh maminya karena boleh dikatakan dia anak mami lah, boleh dibilang begitu ya. Ayat 43 mengatakan, jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Jadi demi penyelamatan anaknya, mamanya yang merancang ini semua menyuruh dia pergi ke Laban. Lalu pergilah dia, tentu saja saya bisa membayangkan seorang anak mami pergi tadinya di rumah, ya anak rumahan yang tenang, yang tidak pernah merasakan angin kencang seperti Pak Anton naik sepeda itu ya, tidak pernah merasakan panas di luar karena berada di rumah, tiba-tiba di tenda, tiba-tiba harus keluar. Bisakah kita bayangkan pada masa itu, pada situasi semacam itu, Yakub juga mengalami pergumulan yang hebat. Dan pergumulan itu sebenarnya begitu luar biasa sampai kemudian dia merasakan Allah menyapa dia lewat mimpi. Dan mimpi ini juga sebuah kisah yang terkenal di pasal 28 ayat 12 sampai dengan 22 dan seterusnya ya, mulai dari ayat 10 sebenarnya itu soal tangga
menjumpai sorga, kira-kira ya, tangga yang naik ke sorga. Bahkan kemudian dalam dunia spiritualitas, tangga ke sorga ini sering disebut, sering dipakai untuk gambaran orang yang makin hari makin berkualitas imannya. Jadi sekalipun dia mengalami mungkin kesulitan, walaupun tidak diceritakan dalam Alkitab dengan sangat jelas, tetapi di situ dia merasakan perlindungan Tuhan. Dan ada satu hal yang menarik, disitulah kemudian mimpi itu menolong Yakub untuk merasakan hadirat Allah, ya. Jadi mimpi itu semacam refleksi atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini yang kemudian akan berulang ya kepada anaknya, misalnya Yusuf dan lain sebagainya yang punya karunia membaca dan menafsirkan mimpi. Lalu kemudian di rumah Laban ia bertemu dengan gadis cantik ya, Rahel. Saya memberi judul bagian ini relasi dengan calon mertua. Lalu subjudulnya adalah penipu yang tertipu. Rasanya sakit ya. Kalau orang pencopet, dia kecopet tuh rasanya sakit banget gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Tetapi ini bisa kita bayangkan, dia penipu yang tertipu. Nah, di situ diceritakan dia jatuh cinta kepada Rahel. Pasal 29 ayat yang ke-18. Di situ dia melihat Yakub cinta kepada Rahel. Lalu dia mengatakan kepada calon mertuanya, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Dia jatuh cinta kepada Rahel, lalu bersedia 7 tahun bekerja pada calon mertuanya untuk mendapatkan Rahel. Lalu 7 tahun kemudian upacara pernikahan dilakukan, tetapi siapa yang didapatkan? Yang didapatkannya adalah Lea. Dia kecewa, tetapi memang begitulah kalau menurut Laban adatnya. Yang tua dulu nikah, baru yang muda, kira-kira begitu. Lalu disuruhlah lagi dia kerja 7 tahun lagi. Dia bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dan pada akhirnya dia dapat 2. Lea dan Rahel. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan melihat ayat 31 pasal 29, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintainya, tidak dicintai oleh Yakub, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi tetap ada intervensi Allah ketika Rahel yang dicintainya itu tidak punya keturunan atau belum punya keturunan, maka Lea disuburkan. Tadi kita sudah melihat anaknya jauh lebih banyak dibanding Rahel. Supaya muncul rasa cintanya. Supaya muncul rasa cintanya. Itulah yang membuat Lea dikaruniai anak yang cukup banyak. Lalu kemudian di bagian yang terakhir, kita bicara soal relasi yang dipulihkan. Lama perpisahan Yakub dengan Esau terjadi, dan pada akhirnya mereka tiba pada sebuah kisah rekonsiliatif yang menurut saya menarik sekali. Jadi Yakub tetap saja dikuasai oleh rasa takut, bahkan sekalipun dia sudah bermimpi, dia sudah ketemu dengan bala tentara Allah, ya Bu, kemarin dibicarakan juga, tetapi dia tetap takut. Pasal 32 ayat 7a, tetapi sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi rasa takutnya itu sudah sampai pada tingkat depresi, hingga secara fisik dia juga mengalami kesakitan. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Tidak ada lagi kecuali rekonsiliasi. Karena dia harus berjumpa dengan Esau, tetapi dia gentar, rekonsiliasi itu harus dilakukan, tetapi rekonsiliasinya setengah hati. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana setengah hatinya. Ada gambarnya setelah ini. Lalu disitulah kemudian ada peristiwa yang menarik sekali. Daniel Listiabudi yang pernah berkhotbah juga di GKI Kavling Polri menulis disertasi tentang pengalaman pergulatan di Yabok ini. Bukunya cukup tebal dan tidak terlalu mudah dibacanya karena syarat dengan bahasa-bahasa mistis ya. Bahasa mistis ini bukan berarti kuasa-kuasa roh ya. Jadi sebuah sufi ya, bahasa-bahasa sufi kalau kita mengkajinya dari bahasa Arab ya. Jadi bukunya berjudul Bergulat di Tepian. Di situ Daniel Listiabudi membandingkan kisah
pergulatan Yakub dengan Allah ini dengan Dewa Ruci. Kita tahu ceritanya kurang lebih ya, soal ini yang paling jago nih dari Jawa nih, Bu Ratna nih sebagai guru ya, dengan Pak Ben pasti ngerti banget ya. Bima digojlok di kawah Chandra di muka gitu ya, sehingga dia punya kesaktian yang luar biasa. Dan sebenarnya kesaktian itu berangkat dari apa yang kemudian dikenal dengan istilah manunggaling kaulo Gusti ya. Nanti Pak Ben yang bisa menjelaskan ini. Jadi kesaktian itu ketika ia bergulat sebenarnya dengan kalau bahasa Alkitab dengan Allah, dia bergulat dengan dewa gitu ya. Kalau Dewa Ruci, kalau Bima. Nah, di dalam kisah ini Pak Daniel Istiabudi menyandingkan. Jadi dia membaca dua teks dari tradisi yang berbeda untuk menemukan makna yang baru, dan itu yang menjadi disertasinya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di pergulatan di Yabok itu, yang kemudian ada banyak pertanyaan terkait dengan kok bisa sih seorang manusia yang rapuh mengalahkan Allah atau malaikat Allah atau apapun lah namanya, sehingga disebut dia menang. Nah, kita akan lihat teksnya ya. Saya akan baca pelan-pelan. Kejadian 32 ayat 22, mulai dari situ. Pada malam itu Yakub bangun. Jadi ini peristiwanya malam, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan cerita tadi, dia takut sampai kemudian nafasnya atau ada depresi sehingga nafasnya sesak. Tetapi dalam cerita ini dia pengen punya waktu sendiri ya. Karena itu seluruh istri, anak dan harta bendanya, hamba-hambanya diseberangkan, dan dia seorang diri di tempat yang lain, di sisi yang lain dari sungai itu. Jadi kita melihat di sini ada sebuah perubahan yang muncul dalam diri Yakub. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan disebut di sini, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kok tiba-tiba muncul laki-laki dan tiba-tiba bergulat gitu ya? Kalau orang bergulat itu kan pasti ada sebabnya ya. Biasanya kalau orang berantem kan pasti ada sebabnya. Ini tiba-tiba aja Alkitab mengatakan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi orang asing itu tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal Yakub. Sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, kalau sampai kita baca di sini, sebenarnya ini menang siapa? Ini kan kalau kita baca seolah-olah seri kan. Yang satu nggak bisa mengalahkan yang lain, yang satu nggak bisa mengalahkan yang lain. Tetapi pada akhirnya yang terluka, yang pangkal pahanya terpelecok itu Yakub. Lalu kita lihat kalimat selanjutnya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi sudah pagi dia akan pergi gitu. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Yakub menyadari bahwa orang ini lebih dibanding dia. Kan kalau orang menerima berkat, yang memberi berkat itu lebih tinggi. Raja memberi berkat kepada rakyatnya, ayah memberi berkat kepada anaknya. Ketika dia meminta berkat kepada orang itu, berarti dia menempatkan dirinya berada pada posisi yang bawah. Lalu bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, secara logis, pergantian nama dalam Alkitab secara umum ya, itu dilakukan oleh Allah.
Jadi Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, itu dilakukan oleh Allah itu sendiri. Jadi justru karena itulah kita bisa menduga bahwa apa yang dikatakannya ini benar. Engkau telah melawan Allah dan menang. Nah, pertanyaannya kenapa disebut menang? Apakah Allah mengalahkan dirinya? Karena dari tadi ceritanya, ini kan seri ceritanya. Nah, inilah yang kemudian dikupas oleh Pak Danielis Setiabudi. Nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Nama Tuhan itu kan nggak boleh disebut. Jadi itu semakin menegaskan bahwa yang berjumpa dengan dia adalah Allah itu sendiri. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, kata Peniel itu tidak menyebut dia menang. Tetapi kata menang itu disebutkan oleh orang itu, yaitu Allah. Nah, disinilah kemudian Pak Danielis Setiabudi menyebutnya sebagai peristiwa mistik. Dan peristiwa mistik ini seringkali dikaitkan dengan mimpi tangga ke surga tadi. Jadi dalam pengalaman mistik ini, Yakub merasakan pergulatan batinnya yang hebat. Dan pergulatan batinnya yang hebat itu dimenangkannya. Nah, kira-kira begitulah yang secara ringkas disertasi dari Pak Danielis Setiabudi yang tidak mudah dibaca itu. Nah, karena peristiwa itu, maka rekonsiliasi terjadi. Dan rekonsiliasi itu terjadi dengan setulus-tulusnya, tanpa henti. Nah, ini gambarannya. Sebelumnya, ketika Yakub akan berhadapan dengan Esau, maka dia berada di posisi belakang. Di depannya itu ada dua kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Jadi ini ada kelompok budak-budaknya, ada kelompok istri dan anak-anaknya. Di manakah Yakub dia di belakang? Kenapa? Karena dia takut. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ia nggak peduli sama harta bendanya. Ia nggak peduli juga pada pasangannya yang sangat dicintainya, Rahel itu. Tetapi setelah dia menang karena pergumulannya, karena pergulatan batinnya, ia mengubah polanya. Jadi Esau bertemu langsung muka dengan Yakub. Baru kemudian dia membagi di belakangnya kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terdiri dari istri, anak, dan hamba-hambanya, budak-budaknya. Kita bisa melihat di sini. Kalaupun ia mengalami kematian karena Esau mengancam akan membunuh, maka itu harus terjadi. Dan ia siap dengan kenyataan yang akan dihadapinya. Nah, inilah kemenangan dia atas hati kerdilnya menjadi orang yang dapat menerima segala keadaan dengan baik. Dan menurut hemat saya, pada setiap pergumulan, pola ini seringkali muncul. Bapak, Ibu, teman-teman. Seringkali ketika kita sedang bergumul, maka yang diperhadapkan dengan pergumulan itu bukan diri kita, tetapi rasa khawatir kita. Nanti kalau ini bagaimana? Oh, ini jawabannya. Kalau ini bagaimana? Oh, ini jawabannya. Kita sendiri sebenarnya tidak berani menghadapi realitas di hadapan kita. Nah, itu sebabnya kisah ini mengajak kita juga mengalami perubahan mental untuk menghadapi realitas yang kadang tidak mudah. Dan Yakub berhasil. Ia menerima realitas itu dengan hati yang terbuka dan rekonsiliasi terjadi. Rekonsiliasi memang tidak mengubah peristiwa masa lalu. Dia tidak mengubah berkat yang sudah diberikan. Tetapi rekonsiliasi melapangkan jalan ke depan. Mereka kemudian hidup dalam damai. Esau dan Yakub menjadi saudara kembali yang saling mengakui dan mengasihi. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Tuhan kok memilih Yakub? Tokoh yang semacam ini, apakah Tuhan tidak salah pilih? Apakah Tuhan keliru memilih Yakub sehingga
ia menjadi founding fathers dari bangsa Israel. Tidak. Kalau kita kemudian mengakhiri kisah ini, menemukan kalimat yang disampaikan Yakub, kita akan tahu bahwa pilihan Allah tidak pernah salah. Bahwa orang yang dipilih itu seringkali dalam tanda kutip tidak sesuai dengan norma pada umumnya, tetapi bersama dengan Tuhan, ketika dia diiring oleh Tuhan, Tuhan akan menempahnya menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saya mengutip apa yang dikatakannya dalam Kejadian 35 ayat 2 sampai dengan 3. Dia memberi nasihat begini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dan perhatikan, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi apakah Allah salah memilih Yakub? Tidak. Allah tidak pernah salah dalam memilih orang-orang yang menjadi anak-anaknya. Tidak pernah salah. Ketika orang itu sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, ditempa oleh Tuhan dengan berbagai macam peristiwa, pada akhirnya ia akan mengalami perubahan dan ia akan melihat Tuhanlah yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang terakhir. Sebenarnya di kitab Kejadian sendiri ada banyak tokoh, cuman memang hanya beberapa yang kita pilih untuk dibahas dalam Permata Hati Bapa, dan ini menjadi tokoh yang terakhir, yakni tentang Yusuf. Nah, jadi pasti Bapak Ibu semua saya yakin udah tahu, apalagi guru-guru sekolah minggu udah hafal betul bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Kalau misalnya dilihat di dalam Alkitab, perjalanan hidup Yusuf itu dicatat dalam kitab Kejadian, pasal 37 sampai pasal 50. Nah, panjang banget ya, berarti jauh banget tuh dari 37 sampai 50. Nah, pada malam hari ini kalau kita baca semua pasal nih dari 37 sampai 50 nih kelar nih Permata Hati Bapa, jadinya cuma baca pasal aja. Tapi saya berharap ketika tema ini dipersiapkan, Bapak Ibu juga sudah memiliki pemahaman, memiliki pandangan, juga memiliki cerita sendiri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengenal tentang tokoh Yusuf. Nah, mari kita melihat tokoh Yusuf secara garis keluarga. Kita mengulang sebentar ya Bapak Ibu. Yusuf ini kan anaknya Yakub ya, dia cucunya si Ishak. Dia anak dari istri Yakub yang bernama Rahel. Nah, kalau kita tahu kan Rahel itu perempuan yang paling diincer sama si Yakub ya. Makanya dari Rahel inilah lahir dua orang anak namanya Yusuf dan Benyamin. Lalu kemudian Yusuf sendiri ia dibesarkan itu dan dibesarkan bersama dengan saudara-saudaranya yang lain juga di tanah Kanaan. Tetapi memang Yusuf menghabiskan sebagian besar dari hidupnya di Mesir. Kok bisa dia dibesarkan di Kanaan, lalu dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir. Inilah yang menjadi kemudian cerita dari apa yang dialami oleh Yusuf. Kita melihat sebuah fakta bahwa Israel di sini merujuk pada nama Yakub ya Bapak Ibu. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Nah, memang Yusuf ini memang anak yang lahir pada masa tuanya dan juga menjadi anak yang dinantikan, selain karena memang dia adalah anak laki-laki pertama dari Rahel, istri yang sangat dicintainya itu. Nah, Yusuf juga adalah anak yang sudah lama dinantikan. Jadi kan Rahel itu sempat ngasih
eh, Bilha itu budaknya gitu untuk jadi istrinya si Yakub. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan kasihnya, akhirnya Rahel bisa punya anak, dan anak pertamanya laki-laki dan dinamai Yusuf. Karena memang Yakub atau Israel ini lebih mengasihi Yusuf, maka kita melihat bahwa ada kedekatan antara Yakub dan juga Yusuf. Kedekatan inilah yang membuat sebenarnya Yusuf berani untuk menyatakan banyak hal kepada ayahnya, kepada Yakub, termasuk menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi memang ada yang bilang nih si Yusuf nih penjilat nih karena dia ngomongin tentang saudara-saudaranya yang jahat nih kepada ayahnya. Nah, Bapak Ibu mari kita melihat dari sudut pandang yang lain bahwa memang karena kedekatan itulah yang membuat juga Yusuf akhirnya berani untuk bercerita apapun kepada ayahnya. Selain memang Yusuf memiliki prinsip untuk selalu berkata benar, berkata jujur, bersikap benar. Ini dari mana? Dari prinsip ini bisa kita lihat dari track record hidupnya ya. Tapi memang di awal-awal kita bisa tahu memang karena dia dikasihi, makanya dia bisa menceritakan apapun. Dan apapun yang diceritakannya tidak dalam maksud menjelek-jelekan saudaranya. Tetapi dia memberitahu apa yang sebenarnya. Oleh sebab karena kedekatan dan rasa sayang inilah Bapak Ibu kemudian Yusuf ini dikasihi, lebih dikasihi dibanding yang lain. Dia diberikan sebuah jubah. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bahwa si Yusuf ini dikasih jubah yang kalau kata Alkitab, jubah yang maha indah. Nah, mari kita lihat apa itu jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah dalam bahasa Ibrani digunakan bahasa Ibrani ketonet tasim. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, apa artinya kalau bahasa Indonesia cuma diartiin jubah yang maha indah. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya itu tidak hanya mengartikan jubah yang maha indah saja, tetapi secara detail diperhatikan. Terdiri dari beraneka warna, lalu bertangan panjang, lalu panjangnya sampai ke tumit, berarti sampai ke bawah. Nah, kira-kira digambarkan demikian. Makanya dalam beberapa terjemahan dibilang juga jubah berwarna-warni atau jubah berwarna, kira-kira begitu. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris juga digunakan hal demikian, berwarna atau berwarna-warni. Nah, kira-kira demikian. Itu asalnya dari bahasa Ibrani yang digunakan. Memang kalau dari bahasa Indonesia terjemahan baru kita digunakan jubah yang maha indah. Entah warna-warninya seperti apa atau gradasinya seperti apa ya tidak jelas juga. Tapi memang ini memperlihatkan bahwa waktu itu si Yusuf ini dikasih jubah yang maha indah. Yang memang berwarna juga yang memang memiliki panjang sampai tangan yang tertutup, lalu kemudian kakinya juga tertutup sampai ke tumit. Lalu Bapak Ibu mulai dari sinilah dimulai sebuah cerita-cerita yang lain. Jadi setelah Yusuf diberikan jubah yang maha indah ini, 10 kakak laki-lakinya menjadi cemburu sama Yusuf. Dan ini hanya menjadi lebih buruk ketika memang si Yusuf ini juga bilang tentang mimpinya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, dia juga ada mimpi. Nah, karena saudaranya itu tadi udah ngeliat si Yusuf ini dikasihi, mereka jadi benci sama Yusuf dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Lalu kemudian Yusuf udah dibenci nih, udah nggak mau disapa dengan ramah sama saudara-saudaranya. Yusuf malah cerita, saya mimpi loh, mimpi saya tuh yang pertama berkas-berkas padi itu ada yang 11 tunduk pada yang satu dan yang satu tegak berdiri itu saya. Lalu kemudian mimpinya yang kedua ada 11 bintang, ada bulan matahari itu mengelilingi saya. Nah, kira-kira setelah diberitahu mimpi itu ya makin kesel apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya.
Dikatakan di ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, Yakub tahu Bapak Ibu bahwa anak-anaknya tuh iri. Karena ayat 11 mengungkapkan bahwa Yakub itu tahu sebenarnya anak-anaknya iri. Dan pada mimpi yang kedua, yang matahari, bulan, terus 11 bintang itu, memang Yakub ini menegur Yusuf. Nggak mungkin lah kami ini sujud sama kamu, kira-kira gitu. Lalu kemudian tapi si Yakub juga tahu bahwa anak-anaknya iri. Tapi apa yang dipilih oleh Yakub? Dia memilih diam, menyimpan itu di dalam hatinya. Lalu kemudian kemarahan, kekesalan, dan iri hati yang ada pada saudara-saudaranya inilah yang kemudian berujung pada sebuah rencana. Jadi ketika waktu itu si Yusuf datang menemui kakak-kakaknya yang lagi mengembalakan kambing domba, dibilang sama salah satu kakaknya, lihat tukang mimpi kita datang. Nah, menggambarkan bahwa betapa sebenarnya sudah tidak sukanya mereka sama Yusuf. Lalu kemudian ada sebuah rencana, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah rencana pembunuhan terhadap Yusuf yang diungkapkan oleh saudara-saudaranya. Nah, menarik adalah bahwa dari antara semua saudara-saudaranya ada satu yang melarang pembunuhan itu terjadi. Namanya Ruben. Nah, kalau Bapak Ibu tahu dan ingat tadi di peta yang sebelumnya di family tree-nya si Yakub ini, Ruben itu anak pertamanya Yakub ya. Memang selain dari segi usia mungkin dia lebih dewasa dibanding yang lain. Dia juga melihat bagaimana ayahnya begitu mencintai Yusuf. Dia juga melihat bagaimana ayahnya begitu menantikan Yusuf. Maka Ruben melarang saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Jangan kita bunuh dia, kata Ruben. Jangan tumpahkan darahnya. Nah, dan jangan apa-apakan dia. Memang si Ruben ini kasih saran yang lain. Lemparin aja lah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan dibunuh, gitu. Dimasukin aja ke dalam sumur. Kenapa Ruben memilih memasukkan aja ke dalam sumur? Karena Ruben menanti saat yang tepat di mana dia bisa melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya dan membawanya kembali kepada ayahnya. Jadi dari antara semua saudaranya memang Ruben tampil sebagai seseorang yang pada waktu itu membela Yusuf untuk tidak dibunuh karena dia juga berencana untuk menyelamatkan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya. Lalu kemudian terjadilah seperti yang dikatakan Ruben. Mereka mengambil jubah Yusuf, lalu kemudian mereka membuang Yusuf ke dalam sumur itu, lalu dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada beberapa orang yang lewat, lalu kemudian muncullah seorang yang bernama, salah satu saudaranya bernama Yehuda. Nah, kata si Yehuda ini, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia karena dia saudara kita, darah daging kita. Nah, Yehuda juga muncul sebagai salah seorang yang ternyata, oh nggak usah deh kita bunuh, kita jual aja supaya kita dapat untung, kira-kira begitu dari hasil penjualannya. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah asal mula perjalanan Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf dijual, Alkitab mengatakan ia dijual, salah nih kayaknya. Yusuf dijual seharga 20 shikal. Nah, 1 shikal itu Bapak Ibu sama dengan 11, kira-kira ya, ini bukan angka pasti, tapi kira-kira 11,4 gram. Jadi kalau 20 shikal itu artinya 228 gram perak. Lalu kemudian
kalau kita kalkulasikan dalam nilai pada saat itu, kira-kira menurut beberapa penafsiran, harga upah selama sebulan. Jadi orang kerja sebulan, kerja buruh, itu sebulan dapat 2 shikal, gitu kira-kira. Tapi kemudian itu berbeda lagi di tahun 1800 sampai 1700 sebelum Masehi. Nah, ini kira-kira zamannya Yusuf. Itu setahun itu cuma dapat 10 shikal gitu. Jadi sebulan itu nggak nyampe 2 shikal. Nah, nilai shikal itu sebenarnya ya sama lah kayak nilai mata uang ya, berubah-ubah tergantung tahun dan zaman dan kerajaannya di mana. Tapi ini menarik untuk membandingkan ukuran shikal dengan ukuran yang lain, yakni ukuran talenta kalau Bapak Ibu ingat. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan perumpamaan tentang talenta gitu-gitu ya. Nah, talenta itu ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal. Jadi kurang lebih 34 kilogram. Berarti kalau orang yang dapat 1 talenta harusnya dia dapat banyak tuh ya, dapat 3.000 shikal ya. Berapa tahun upah kerja nah gitu kira-kira. Ini hanya untuk membandingkan tentang harga shikal itu. Lalu kemudian Bapak Ibu dijualah Yusuf pergi dan dia pergi ke sebuah daerah bernama Mesir. Lalu kemudian Ruben yang tadinya mau menyelamatkan si Yusuf ini, ketika dia balik lagi, dia ngelihat bahwa si Yusuf udah nggak ada. Nah, memang tidak diceritakan kemana si Yusuf pergi pada waktu itu. Kemana si Ruben pergi pada waktu Yusuf dijual. Tapi pas Ruben balik, dia tidak mendapati Yusuf, lalu dia mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan jubah itu tanda juga bahwa mereka sedang berkabung. Lalu kemudian dibuatlah sebuah karangan cerita, jubahnya yang maha indah itu dilumuri dengan darah anak domba yang mereka sembelih, lalu kemudian diserahkan kepada Yakub, lalu kemudian Yakub berkabung, dan dia mengatakan, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini memperlihatkan bahwa memang sebenarnya si Yakub ini tengah berada di dalam sebuah kesedihan yang sangat mendalam karena anak yang dia kasihi itu dia lihat menurut cerita saudara-saudaranya telah mati. Lalu beberapa penafsir mengatakan bahwa memang semenjak saat itu kehidupan kualitas dalam tanda petik ya, kualitas kehidupan Yakub ini semakin menurun ya, semakin tidak ada semangat, semakin tidak ada dorongan, begitu kira-kira. Lalu kemudian Bapak Ibu cerita berlanjut dengan kisah Yusuf di Mesir. Pertama, Yusuf itu tinggal di rumah Potifar. Memang tidak ada penjelasan. Memang dijelaskan Yusuf ini akhirnya dibeli dan ditempatkan di rumah Potifar. Lalu Potifar itu siapa? Dijelaskan di dalam sebuah ayat bahwa Potifar itu adalah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi dia memiliki posisi yang sangat bagus karena dia adalah seorang kepala pengawal. Lalu kemudian Bapak Ibu menarik untuk memperlihatkan di pasal 39 ayat 2-5 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf bekerja sebagai budak ya Bapak Ibu di rumah Potifar. Dia tidak bekerja sebagai pengawal, dia tidak bekerja sebagai orang yang memiliki posisi, tapi dia bekerja sebagai budak karena dia dibelikan sebagai budak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf yang adalah seorang budak itu, sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, kasih dari Potifar. Jadi Yusuf ini diberikan kuasa atas rumahnya Potifar dan atas segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, bayangkan Bapak Ibu kehidupan seorang budak tiba-tiba dipercaya oleh Tuhan, oleh tuannya dengan begitu sangat. Berarti itu menunjukkan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh Yusuf sangat baik pada saat itu. Bahkan
kita bisa melihat keterangan berikutnya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, ini rumah Potifar maksudnya ya, karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan Potifar itu begitu diberkati oleh Tuhan. Karena siapa? Karena di situ ada Yusuf. Karena memang Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat segala pekerjaannya berhasil. Nah, Yusuf mulai mendapatkan kenyamanannya dalam tanda petik ya. Yusuf memulai mendapatkan posisi yang baik, posisi yang luar biasa, penting karena dia bertanggung jawab atas seisi rumah Potifar dan segala milik Potifar. Tapi kemudian datang sebuah ketidaknyamanan. Nah, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Lalu kemudian saat digoda itu, Yusuf mengatakan bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dalam bujukan untuk melakukan kejahatan, Yusuf mengingat akan Allah. Yusuf mengingat akan kehadiran Allah di tengah-tengahnya. Yusuf mengingat akan penyertaan Allah, oleh sebab itu dia mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kejahatan dilakukan oleh Potifar, tapi yang menerima hukuman Yusuf. Yusuf difitnah dan masuk ke dalam penjara. Nah, mulailah keadaan tidak menyenangkan lagi. Tadi kan mulai dari bawah ya, kalau kita lihat pakai grafik itu kira-kira Bapak Ibu, dari bawah dia dijual sebagai budak, lalu pelan-pelan naik ke atas dia berkuasa atas rumah Potifar. Nah, sekarang dia diusir masuk ke dalam penjara, berarti grafiknya mulai turun lagi nih. Lalu di penjara apa yang terjadi? Ternyata di penjara pun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ini Bapak Ibu, kita bisa melihat sebuah pola yang sama, baik di rumah Potifar maupun di penjara. Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf jadi kesayangan bagi kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, seorang tahanan diberikan kepercayaan atas semua tahanan yang ada di dalam penjara. Nah, ini sangat jarang terjadi gini, bahkan belum pernah gitu terjadi mungkin ya. Seorang tahanan diberikan kepercayaan atas semua tahanan dalam penjara itu. Sama ya tadi kayak Potifar, dia memberikan kepercayaan kepada Yusuf atas semua miliknya, atas semua atas segala rumahnya gitu kira-kira. Lalu kemudian Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lagi-lagi baik di rumah Potifar maupun di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan Tuhan membuat segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Lalu saat Yusuf di penjara, tiba-tiba masuklah dua orang, juru minuman dan juru roti raja. Mereka bermimpi, lalu kemudian Yusuf mengatakan bahwa bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lagi-lagi Yusuf membawa kata Allah, atau dia menyatakan bahwa Allah lah yang berkuasa. Dia tidak bilang nih ketika orang-orang itu mimpi, kan juru minuman dan juru roti itu mimpi. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca ceritanya secara lengkap. Mereka mimpi, lalu mereka terlihat begitu gelisah akan arti mimpi itu. Lalu Yusuf bilang, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Yusuf nggak bilang loh, aku bisa tafsirin mimpi, coba-coba mimpi kamu apa? Yusuf nggak bilang gitu. Dia bilang Allah yang menerangkan arti mimpi. Lalu kemudian diterangkanlah arti mimpi itu dan didapati ternyata kepada juru minuman arti mimpinya itu baik. Dan kepada juru roti arti mimpinya itu buruk. Nah, Bapak Ibu, menarik lagi, Yusuf berpesan kepada juru minuman.
nanti kalau kamu keluar, kan arti mimpi dia baik ya, si juru minuman arti mimpinya baik, bahwa dia akan keluar dari penjara, lalu dia akan mendapatkan posisinya kembali dan akan ditinggikan oleh Firaun. Tapi kalau arti juru roti, dia akan dikeluarkan dari penjara, tetapi dia akan ditinggikan dalam hal digantung mati, kira-kira begitu, sampai dagingnya dimakan oleh burung-burung, kira-kira begitu, itu dihukum dia. Lalu si Yusuf ini kasih pesan sama juru minuman, kalau kamu keluar nanti ingat sama aku ya, kira-kira gitu, keluarin aku lah dari tempat ini, sebab aku diculik dari negeri orang Ibrani, di sini pun tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak masuk penjara. Nah, kira-kira Yusuf pun merasa bahwa dia sebenarnya harusnya nggak dipenjara, begitu kira-kira. Tapi dia memberikan pesan itu kepada juru minuman. Nah, lalu Bapak Ibu, apakah juru minuman itu ingat setelah dia keluar? Tidak. Pasal 40 ayat 23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, menarik untuk melihat bahwa ternyata kebaikan yang dilakukan oleh Yusuf, bantuan yang diberikan oleh Yusuf ini tidak diingat oleh juru minuman itu. Ketika dia mendapatkan posisinya kembali, dia nggak bilang bahwa ada seseorang yang bernama Yusuf yang menolong aku di penjara, tolong keluarkan dia. Enggak, dia nggak bilang gitu. Dia malah melupakan, melainkan dilupakannya lah si Yusuf itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian cerita berlanjut. Alkitab menerangkan di dalam bagian selanjutnya, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Jadi dari kira-kira ya 2 tahun ini, jadi dari kepala juru minuman itu keluar, lewatlah 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Berarti si Yusuf ini menanti-nantikan apa yang dijanjikan, apa yang disampaikannya kepada juru minuman selama 2 tahun. Panjang ya Bapak Ibu, 2 tahun nunggu tuh lumayan juga gitu. Apalagi dia di penjara kan. Firaun mimpi nih ada 10 ekor lembu yang kurus dan yang gemuk, lalu 10 bulir gandum yang berisi, lalu yang layu. Kira-kira begitu. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Bahkan para ahli, orang-orang berilmu semua yang ada di Mesir tidak ada yang mampu mengartikan mimpi Firaun. Nah, teringatlah si juru minuman itu bahwa ada seseorang di penjara yang namanya Yusuf yang mampu mengartikan mimpi. Lalu dipanggillah Yusuf, lalu diceritakan oleh Firaun bahwa dia tidak menemukan seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya, lalu dia minta Yusuf mengartikan mimpinya. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf gak bilang, oh iya betul, saya itu yang mengartikan mimpinya si juru minuman sama si juru roti waktu dia di penjara gitu. Kan bener kan arti mimpinya saya gitu. Dia nggak ngomong gitu Bapak Ibu. Dia ngomong bahwa bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi dia menyadari bahwa kemampuannya untuk menafsirkan mimpi, untuk memberitahu apa yang akan terjadi itu bukan karena kemampuan dan kehebatan dia, tetapi memang karena Allah. Lalu kemudian ditafsirkanlah mimpi Firaun dan terjadilah seperti apa yang disampaikan. Bapak Ibu, dalam penafsiran mimpi yang disampaikan oleh Yusuf, Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpinya aja, tapi Yusuf kasih saran. Gitu. Jadi nggak cuma dibilang Yusuf, kalau itu tandanya akan ada 7 tahun kelaparan, lalu akan ada awal 7 tahun kelimpahan, lalu kemudian 7 tahun kelaparan. Dah itu aja artinya Firaun gitu. Nggak nyampe situ. Si Yusuf ngasih juga nasihat kepada Firaun. Bayangkan seorang Israel dikeluarkan dari penjara, lalu kemudian dia mengartikan mimpi Firaun dan dia memberikan nasihat kepada Firaun.
Dia bilang, carilah seorang yang berakal budi dan bijaksana, lalu tempatkanlah penilik-penilik, lalu pungut 1/5, menimbun gandum sebanyak-banyaknya, supaya negeri ini tidak binasa karena kelaparan. Nah, Yusuf memberitahukan strategi-strategi yang bisa dilakukan selama 7 tahun kelimpahan. Lalu Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Yusuf ini dianggap baik oleh Firaun dan semua orang yang ada di sana. Jadi Firaun bilang bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Yusuf yang tadinya dijual sebagai seorang budak, berkuasa atas rumah Potifar, lalu berkuasa atas penjara di Mesir, sekarang berkuasa atas seluruh istana dan rakyat Mesir. Jadi bayangkan betapa Tuhan mengangkat Yusuf semakin hari semakin lebih tinggi. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir, Yusuf menikah dengan seorang perempuan bernama Asnat. Dia adalah anak seorang imam di On. Lalu kemudian bagi dia lahirlah 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Manasye dan anaknya yang kedua namanya Efraim. Nah, setiap anak ini punya artinya. Kalau arti nama Manasye, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Lalu kemudian arti nama Efraim bahwa Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, Bapak Ibu, itulah anak-anak yang dimiliki oleh Yusuf ketika dia berada di Mesir. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, dan seluruh negeri bahkan mengalami kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, Yusuf mendapatkan kunjungan ternyata dari 10 orang saudaranya. Pada kunjungan yang pertama, Yusuf tanya, masih hidup ayahku, ayah? Masih hidupkah ayah kalian? Gitu. Apakah kalian punya adik? Lalu kemudian mereka bilang, iya, ayah kami masih hidup, kami punya adik. Lalu kemudian Yusuf mengurung salah satu saudaranya, Simeon, lalu kemudian mereka diminta untuk pergi bawa adiknya kembali. Itu kira-kira. Lalu datanglah kemudian di kunjungan yang kedua. Kunjungan yang kedua tidak semulus kunjungan pertama. Kunjungan kedua ini untuk bawa yang namanya Benyamin itu susah banget. Karena tadi ya, Yakub tuh punya pengalaman kehilangan Yusuf. Dia nggak mau anaknya yang juga dari istri yang dia kasihi itu mengalami kecelakaan lagi. Akhirnya panjang cerita untuk membujuk Yakub mengizinkan Benyamin supaya pergi, Bapak Ibu. Lalu kemudian Benyamin pergi, lalu Benyamin mendapatkan sebuah strategi, kira-kira gitu ya, dari Yusuf. Yusuf tidak dalam arti menjebak, Yusuf tidak dalam arti menjatuhkan atau menghukum saudara-saudaranya, tetapi apa yang dilakukan Yusuf dengan dia menahan kakaknya Simeon, lalu kemudian dengan dia menahan Benyamin, hanyalah sebuah strategi memang agar mereka bisa datang kembali dan tinggal di dekatnya. Tidak dalam artian mereka Yusuf mau menghukum saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mau mereka kembali lagi dan tinggal di dekatnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, cerita berakhir bahagia, tapi memang memperlihatkan bahwa baik dari kunjungan yang pertama maupun di kunjungan yang kedua, Yusuf ini selalu menangis ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Hal ini memperlihatkan bahwa memang Yusuf itu begitu mengasihi dan juga begitu merindukan saudara-saudaranya. Lalu kemudian
eh, mereka datang kembali dengan membawa serta Yakub. Lalu Yusuf menempatkan mereka di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Nah, Bapak Ibu, dalam catatan di Alkitab dijelaskan bahwa ada 66 orang yang ada di rumahnya si Yakub. Jadi dari kakak-kakaknya itu, kayak Ruben itu dia udah punya anak, ada 4 anak. Lalu Simeon dia udah punya 6 anak gitu kira-kira. Ada Lewi punya 3 anak. Nah itu bisa kita lihat di kejadian 46 ayat 8 kira-kira sampai ayat 26 gitu kira-kira Bapak Ibu. Untuk kita memperlihatkan bahwa ada banyak memang orang yang ternyata ditanggung oleh Yusuf. Lalu kemudian Yakub juga memberkati anak-anak Yusuf. Tapi menarik nih Bapak Ibu, berkat yang diberikan kepada anak-anak Yusuf, ternyata si Yakub ini berikan berkat lebih besar kepada anaknya yang bungsu dibandingkan anaknya yang sulung. Anak yang bungsu itu dia berkati pakai tangan kanan, anaknya yang sulung dia berkati pakai tangan kiri. Lalu hal itu diperbaiki oleh Yusuf, tapi Yakub bilang enggak, memang aku mau melakukan kayak gini. Yang bungsulah yang dapat berkat lebih besar, kira-kira begitu. Nah mungkin ini juga karena pengalaman dia. Lalu kemudian selain itu Yakub juga memberkati semua anak-anaknya termasuk Yusuf. Berkat untuk Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ini kalau bisa ditafsirkan bahwa memang kehidupan yang Yusuf alami akan selalu berbuah karena dia menjadi pohon yang subur, karena dia pohon yang ditanam di dekat mata air. Lalu kemudian walaupun ada tembok setinggi apapun itu, dahannya akan tetap naik mengatasi tembok itu. Jadi walaupun kayaknya rintangan sebesar apapun, setinggi apapun, si Yusuf ini akan tetap melewatinya. Lalu kemudian Bapak Ibu, Yakub meninggal dan Yusuf mengetahuinya dan mereka membawa Yakub kembali ke tanah Kanaan. Lalu kemudian sesudah Yakub meninggal, saudara-saudaranya nih jadi takut kalau misalnya nanti si Yusuf ini balas dendam gitu kira-kira, karena memang bapak kita udah nggak ada nih, nanti kita bisa balas dendam kira-kira begitu. Mereka menjadi takut kalau nanti si Yusuf ini akan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi kemudian mereka tidak mengetahui bahwa memang Yusuf ini sudah memaafkan mereka. Bahkan jauh sebelum mereka bertemu. Oleh sebab itu ketika bertemu, dia bisa ngomong bahwa Allah itu kan telah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Jadi Bapak Ibu, pemaknaan yang dilontarkan oleh Yusuf adalah pemaknaan yang luar biasa akan setiap penderitaan yang dia alami. Maka Yusuf bilang bahwa tetapi Allah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan dengan maksud melakukan seperti itu terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf memaknai bahwa perjalanannya di dalam kesulitan itu adalah rencana kebaikan yang dilakukan oleh Allah. Adalah rencana kebaikan yang dikaryakan oleh Allah dalam hidup Yusuf, bukan karena memang kejahatan yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf meninggal di usia 110 tahun. Ketika Yusuf meninggal nih Bapak Ibu, menarik juga untuk melihat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dia mengatakan bahwa tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu, ternyata walaupun Yusuf telah mendapatkan semuanya, mendapatkan segala hal yang baik, dia tetap meminta kepada keturunannya dan saudara-saudaranya
untuk tidak tetap tinggal di dalam negeri itu. Untuk mereka bahwa mereka akan nanti keluar dari negeri itu. Nah, memang Bapak Ibu, inilah yang menjadi asal mula sebuah kisah kenapa orang-orang Israel ada di Mesir. Dan ini berlanjut ya pada kisah Keluaran. Bagaimana kemudian mereka keluar dari Mesir. Itu kira-kira. Kalau asal mula ceritanya kenapa bangsa Israel kok bisa ada di Mesir mereka gitu kira-kira. Ini berasal dari ceritanya si Yusuf ini. Lalu kemudian cerita ini akan berlanjut di Keluaran. Begitu. Nah, cerita berlanjut di Keluaran, silahkan Bapak Ibu dalami sendiri, baca sendiri Alkitabnya, kitab Keluarannya untuk melihat perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Kalau dari kisah ini, kira-kira apa sih yang kita pelajari dari tokoh Yusuf? Ini boleh kita diskusi ya. Saya dulu melihat bahwa memang dari kisah ini kita bisa melihat tentang pemeliharaan Allah. Tujuan dari cerita ini disampaikan juga untuk menghubungkan sebenarnya akan pelestarian Israel, akan pemeliharaan Allah terhadap Israel. Penduduknya bertahan hidup. Meski memang para bapak-bapaknya ini, para pendahulu-pendahulunya ini tinggal di dalam kebodohan, di dalam kejahatan mereka sendiri. Walaupun demikian, Allah tetap bekerja kepada umatnya. Allah tetap memelihara dan mendidik umatnya. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan itu membimbing Yusuf dengan begitu luar biasa. Kisah hidup itu mengajarkan kepada kita bahwa memang Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Dan dia itu setia pada janji-janjinya. Jadi kehidupan Yusuf ini menunjukkan bagaimana orang ini dapat mengalami kebaikan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun, sehingga dia dapat memaknai setiap hal sulit yang terjadi dalam hidupnya bahwa ini semua terjadi hanya untuk kebaikan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Lalu dalam hubungannya dengan dunia parenting, memang nah ini bahaya bagi kita orang tua. Favoritisme itu terhadap salah satu anak itu bisa menghancurkan kehidupan keluarga. Saya yakin nih si Yakub ini memfavoritkan salah satu anaknya karena memang dia punya pengalaman dulu. Keluarganya juga memfavoritkan istrinya. Ibunya favorit siapa, bapaknya favorit siapa. Nah, kira-kira begitu. Ya, memang favoritisme dalam keluarga itu perlu dihilangkan. Gitu kira-kira.